mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk, jongkok yuk adik-adik. Ayo mama papanya juga ya semuanya ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Rikman buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik, siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ketemu sama Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh berdiri di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau mengurapi bangsa kami. Segala apapun yang terjadi di bangsa ini, kami bersehati di dalam tangan-Mu. Biarlah curahan Roh Kudus turun di atas setiap tempat-tempat di Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati dari Sabang hingga Merauke ya Bapa. Biar kuasa-Mu turun atas setiap penduduknya Bapa. Kau juga berkati kepala pemerintahan ya Bapa, presiden kami, wakil-wakilnya ya Tuhan. Kau berkati mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersehati. Kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan, hancurkan virus corona ya Bapa. Biar virus corona hilang dan pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Ayo mama papanya juga ikut bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersuka cita. Ayo tepuk tangan adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekali lagi memuji. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Cita Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Katakan haleluya. Haleluya, puji Dia. Untuk Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita yuk adik-adik.
berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami juga. Berikan kami roh pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik di rumah. Selamat berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama dulu berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan sudah kembali bangunkan kami dari istirahat kami. Dan kami sudah mempersiapkan diri kami untuk kami boleh duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami duduk diam dan dengar-dengaran firman Tuhan yang akan mengajari kami, supaya kami boleh selalu melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus, ajari kami, pimpin kami, kuasai kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Iya adik-adik, yuk siapkan semuanya. Alkitabnya dipegang atau mama papahnya yang boleh buka nanti. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Judulnya 4 pemuda memilih Tuhan. Firmannya di mana Kak? Di Alkitabnya buka Daniel 1. Dan di Lukas 2 ayat 21 sampai yang ke-40. Ceritanya tentang apa? Teladan dalam kekudusan. Ya, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik udah gak ada lagi yang tidur-tiduran, yang makan, yang main-main. Semuanya fokus sama firman Tuhan ya. Nih ceritanya. Pada tahun yang ketiga, dalam pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, adik-adik. Ke dalam rumah dewanya. Dewa Nebukadnezar ya adik-adik. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja juga menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja,
dari anggur yang biasa diminum raja juga. Mereka harus dididik selama 3 tahun adik-adik. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda adik-adik. Yakni namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka adik-adik. Daniel dinamainya Belsazar. Lalu Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Ajaria dinamainya Abednego. Dan kita kenal dengan keempat orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama Daniel. Lalu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja juga. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu adik-adik kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku diangkat bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Ajaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari adik-adik. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk. Dan pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka adik-adik. Keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja adik-adik, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja adik-adik. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka,
didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, adik-adik, hebat kan? Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bisa mempergunakannya untuk mengartikan banyak hal. Karena pengertian kita terbatas adik-adik. Tapi kalau pengertian dari Tuhan itu luas, makanya kita harus belajar hidup kudus. Supaya kita boleh menjadi teladan dalam kekudusan buat banyak orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Kalau berkata-kata, jangan kata-kata yang tidak baik. Jangan kata-kata yang kotor. Jangan kata-kata yang jahat. Dalam perbuatan, jangan suka berkelahi, nonjok orang, cubit orang, ataupun yang tidak baik. Itu hidup dalam kekudusan. Setiap hari harus selalu menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Caranya rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji dan menyembah, bahkan berpuasa sekalipun adik-adik. Untuk menjaga kekudusan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang hal kekudusan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjaga kekudusannya sehingga Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Adik-adik mau hidupnya berkenan sama Tuhan? Kalau mau berkenan sama Tuhan, jaga kekudusan. Berucap yang baik, berpikir yang baik, dan melakukan yang baik. Seperti tahun ini. Tahun ini adalah masuk tahun integritas. Apa sih artinya? Semua yang ada di dalam hati kita, semua yang keluar dari pikiran kita, semua yang keluar dari ucapan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi teladan dalam kekudusan. Nah, adik-adik, siapa yang mau belajar menjadi teladan dalam kekudusan? Kita mau belajar setiap hari. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami semua, anak-anak-Mu, supaya kami boleh belajar menjaga kekudusan pribadi kami. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami, supaya tidak ada hal-hal yang buruk yang keluar dari hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang baik, yang turunnya dari Engkau ya Allah Roh Kudus, supaya kami belajar hidup selaras dengan firman Tuhan. Bahwa kami masuk dalam tahun integritas-Mu Tuhan. Standar Tuhan ada dalam hidup kami, supaya hidup kami berkenan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun pimpin kami. Kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk menuntun dan membawa kami melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pegang kedua belah tangan kami dan tuntun kami masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Angkat kedua belah tanganmu.
Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan keluar masukmu Tuhan akan berkati. Dan apapun yang engkau lakukan, engkau perbuat, engkau usahakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Semua adik-adik yang percaya akan janji firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.